teman-teman, ketemu lagi dengan Om CT. Nah, di video kali ini Om CT ingin berbagi informasi tentang perkembangan proyek jalan tol Solo, Jogja, dan sampai ke Bandara YIA Kulon Progo. Ini Om CT tidak di lapangan atau di lokasi, tapi Om CT akan di video kali ini akan merangkum video-video yang sudah Om CT liput di lapangan dengan informasi terbaru yang sudah Om CT dapatkan. Nah, seperti apa informasinya? Ikuti terus Om CT. Teman-teman, trase jalan tol Solo Jogja Bandara YIA Kulon Progo ini nantinya akan melintasi dua provinsi, yakni trase yang terletak di Jawa Tengah itu sepanjang 35,64 km dan trase yang terletak di DIY atau di Jogja sepanjang 60,93 km. Ini Om CT berada di pinggir jalan Solo Semarang. Di depan itu adalah gerbang tol Colomadu. Nah, pembangunan jalan tol Solo Jogja Bandara YIA Kulon Progo atau ke arah Purworejo Jawa Tengah ini terbagi atas 3 sesi, yakni sesi 1 dari Kartosuro sampai Purwomartani Sleman itu sepanjang 42,37 km. Lalu sesi 2 itu dari Purwomartani Sleman sampai Gamping Sleman itu sepanjang 23,42 km. Lalu untuk seksi 3 itu dari Gamping Sleman sampai ke Purworejo Jawa Tengah sepanjang 30,77 km. Informasi terbaru untuk pengerjaannya, sesi 1 dari Kartosuro sampai Purwomartani Sleman saat ini sudah mulai dikerjakan di daerah Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian akan langsung dilanjutkan pada sesi 3 dari Gamping Sleman sampai Purworejo. Nah, sedangkan untuk sesi 2 itu dari Purwomartani Sleman sampai Gamping Sleman itu akan dikerjakan paling akhir dari rangkaian proyek tol Solo Jogja Bandara YIA ini, karena memang sesi 2 ini yang paling berat tantangannya. Nah, sesi 2 ini jalan tol banyak dibangun elevated atau melayang dan akan melewati lokasi padat lalu lintas di Ring Road Utara. Nah, tapi semua ini ditargetkan akan selesai dan beroperasi pada tahun 2024. Informasi terbaru juga, pada bulan Maret 2021 atau bulan depan, proyek tol Solo Yogyakarta ke Bandara YIA Kulon Progo ini targetnya mulai memasuki tahap konstruksi. Nah, pekerjaan awal itu akan dilakukan pada sesi 1 itu Kartosuro sampai Purwomartani sepanjang 42,37 km. Nah, ini meskipun di daerah Banyudono, Boyolali sudah mulai dikerjakan dan informasinya masih tahap pengerukan tanah dan membuat jalur alat-alat berat.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono itu optimis bisa mulai mengerjakan sesi 1 dari Kartosuro sampai Purwomartani Sleman itu pada bulan depan atau bulan Maret 2021. Itu karena proses pembebasan lahan sesi 1 saat ini sudah mendekati 50%. Adapun suatu proyek jalan tol baru bisa mulai tahap konstruksi setelah mendapat pemenuhan pembiayaan dari bank dengan target minimal pembebasan lahan sebesar 51%. Nah, mudah-mudahan bulan depan atau bulan Maret 2021 itu target minimal pembebasan lahan untuk sesi 1 ini bisa terpenuhi agar secepatnya bisa mulai konstruksi. Nah, terutama lokasi-lokasi terdampak yang kemarin masih bermasalah bisa secepatnya terselesaikan. Lalu menurut Menteri Basuki juga, proyek tol Solo Jogja Bandara YIA Kulon Progo saat ini tengah memasuki proses untuk dilakukan feasibility study atau studi kelayakan. Ini tujuannya untuk memahami secara menyeluruh semua aspek proyek, konsep, atau perencanaannya dengan mempertimbangkan semua faktor penting sehingga proyek tersebut layak dilakukan. Nah, studi kelayakan ini ditargetkan rampung pada bulan Februari ini ya, doakan supaya cepat selesai. Nah, nanti setelah dinyatakan layak, desain akan diselesaikan secepatnya, lalu lokasi mana saja yang sudah dibebaskan bisa dikerjakan duluan secara fisik. Konstruksinya sendiri, ini rencananya sesi 1 dan 2 itu at grade atau sejajar dengan tanah. Kemudian nanti ada sekitar 22 km itu elevated atau melayang. Itu mungkin sekitar di ring road dan selokan. Kemudian nanti turun lagi at grade ke arah Bandara YIA Kulon Progo. Nah, lalu ini teman-teman ada berbagai informasi yang masih simpang siur. Ini Om CT juga masih belum mendapat kepastian informasinya. Itu tentang penetapan lokasi atau penlok untuk sesi 1 dan sesi 2 tol Solo Jogja Bandara Kulon Progo. Ini meskipun telah dilaksanakan, tetapi untuk sebagian sesi 2 dan penlok untuk sesi 3 ini yang masih diproses karena masih ada pertimbangan perubahan jalurnya. Dan mudah-mudahan bulan Maret atau bulan depan sudah bisa keluar IPL-nya supaya lebih jelas jalurnya itu di mana saja. Sebagai informasi, proyek tol Solo Jogja Bandara YIA Kulon Progo ini sepanjang 96,57 km ini diusulkan oleh konsorsium PT Daya Mulia Turangga dan PT Gama Group itu sebesar 51%. Lalu PT Adikarya Persero Tbk itu 24% dan PT Jasa Marga Persero Tbk itu 25%. Nah, rinciannya proyek ini menelan biaya konstruksi sebesar 15,81 triliun rupiah. Lalu biaya investasi 26,64 triliun rupiah dengan masa konsesi 40 tahun. Nah, jalan tol ini ditargetkan akan dioperasikan secara bertahap pada tahun 2023 dan akan beroperasi penuh pada tahun 2024. Ya, mudah-mudahan tepat rencananya, sesuai rencananya, dan berjalan lancar. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video dari Om CT tentang informasi terbaru perkembangan proyek tol Solo Jogja sampai Bandara YIA Kulon Progo yang Om CT dapatkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekeliruan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video Om CT. Salam Om CT.